الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد diulangi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Salawatullah alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan nikmat baik berupa rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya sehingga kita dapat melaksanakan dan melakukan apa-apa yang telah kita rencanakan sebelumnya, baik yang sifatnya adalah ubudiyah atau penghambaan diri kepada Allah, maupun yang sifatnya adalah ad-dunyawiyah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah pandemi COVID-19 dari bumi ini, sehingga segala aktivitas yang sebelumnya terbengkalai dapat kita kembali melaksanakannya. Dan insyaallah ta'ala melanjutkan pelajaran dari Kitabul Ilmi karya Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang kita jadikan sebagai panduan di dalam pelajaran atau dars dengan tema rambu-rambu bagi setiap penuntut ilmu. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah memasuki poin yang kedua dari kekeliruan yang hendaknya dijauhi, kesalahan yang mesti diluruskan, yang terkadang hal tersebut menimpa
siapapun dari kaum muslimin, termasuk di antaranya adalah penuntut ilmu. Yang sudah kita masuk ke pembahasannya adalah al-ifta'u bighairi ilmin, berfatwa tanpa disertai dengan ilmu, berfatwa tanpa berdasarkan ilmu, berbicara tentang agama Allah tanpa berdasarkan ilmu. Kita lanjutkan apa yang disebutkan Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Beliau katakan, wa inna ba'dal 'ammati, sungguhnya sebahagian dari masyarakat umum atau masyarakat awam, yujini jinayatan ukhra, mereka melakukan bentuk kejahatan yang lain. Bentuk kejahatan yang lain. Apa itu? فَإِذَا رَأَى شَخْصًا يُرِيدُ أَنْ يَسْتَفْتِيهِ عَالِمًا يَقُولُ لَهُ هَذَا الْعَمِّ لَا حَاجَةَ أَنْ تَسْتَفْتِيهِ هَذَا أَمْرٌ وَاضِحٌ. Yaitu apabila ada seseorang yang ingin meminta fatwa dari seorang alim. Ada orang yang ingin minta fatwa dari seorang yang berilmu. Nah, maka ada yang mengatakan kepada si orang yang awam ini yang mau meminta fatwa, ya, ini tidak butuh untuk dimintai fatwa. Perkara yang mau ditanyakan ini tidak perlu fatwa. Tidak membutuhkan fatwa. Ini perkaranya jelas. Nah, hadha haramun ma'annahu fil waqi' halal, fayuharrimuhu ma ahallallahu lah. Ini tidak boleh. Ini haram. Walaupun kenyataannya, ya, itu adalah sesuatu yang halal. Ya, dia mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya. Nah, dia mengharamkan apa yang Allah halalkan. Apa yang Allah halalkan? Meminta fatwa, meminta ilmu, diberikan petunjuk. Tetapi dia menghalang-halangi. Iya, tidak perlu, tidak usah, ini perkaranya jelas dan seterusnya. Au yaqulu lahu, atau dia berkata kepadanya, hadza wajibun fayalzamuhu bima lam yalzamhu Allah bih. Atau dia mengatakan kepadanya, ini adalah perkara yang wajib. Ini adalah perkara yang wajib. Maka dia mengharuskan kepada orang tersebut sesuatu yang tidak Allah haruskan. Nah, sebab dia mengatakan ini wajib. Yang namanya wajib ya mesti, harus. Nah, padahal Allah tidak mewajibkan hal tersebut. Allah tidak mengharuskannya. Au yaqulu hadza ghairu wajibin wa huwa wajibun fi syari'atillah fayasqutu anhu ma aujabahu Allah alaihi. Atau sebaliknya. Ya. Dia mengatakan ini perkara tidak wajib. Perkara ini tidak wajib. Padahal ya, sebenarnya itu adalah perkara yang wajib. Ya. Wajib dan terdapat di dalam syariat Allah. Diwajibkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Mengakibatkan
gugur ya apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya. Sebab dia katakan ini tidak wajib. Nah, hasilnya iya, itu menggugurkan iya kewajiban tersebut. Padahal Allah mewajibkannya. Aw yaqulu hadha halalun wa huwa fil waqi' haram. Iya. Dia katakan atau dia mengatakan ini perkara yang halal, padahal kenyataannya itu haram. Wa hadhihi jinayatun minhu ala syariatillah. Ini termasuk tindak pidana kejahatan. Ya, jinayah. Ini termasuk kejahatan terhadap syariat Allah. Wa khiyanatun li akhihi al-muslim haitsu aftahu biduni ilmin. Dan juga termasuk bentuk pengkhianatan terhadap saudaranya yang muslim. Sebab dia memberikan fatwa tanpa didasari dengan ilmu. Dia sudah berlaku jahat terhadap syariat Allah. Dia juga berlaku khianat. Ya. Seharusnya dia amanah. Ya. Dia amanah. Bagaimana amanahnya? Kalau memang dia tidak tahu, dia bilang tidak tahu. Itu amanah namanya. Iya. Lawan dari amanah adalah khianat. Dia tidak tahu, dia katakan tahu. Halal dia katakan haram. Haram dia katakan halal. Dan itu tanpa ilmu. Iya. Dua kejahatan. Kejahatan terhadap syariat Allah, ya, dan kejahatan terhadap saudaranya, pengkhianatan. Nah, kalau ada yang bertanya siapa yang mengatakan itu, yang mengatakan itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, ara'aitum law anna syakhsan sa'ala 'anit tariq sa'ala an tariqi baladin minal buldani faqulta at-tariq min huna wa anta la ta'lam afala ya'du an-nasu dzalika khiyanatan mink. Ya. Beliau katakan, coba perhatikan. Ya, seandainya ada orang yang bertanya tentang suatu jalan di sebuah wilayah, di sebuah negeri, di sebuah kota, lalu Anda mengatakan jalannya itu di sini, dalam keadaan Anda tahu bahwasanya, dalam keadaan Anda tidak tahu bahwa memang itu benar jalan yang dimaksud, maka apakah ini tidak dianggap sebagai bentuk pengkhianatan? Ya. Nah, ini pendekatan dari sisi logika. Ada yang bertanya, mana jalan ibadur Rahman? Iya. Anda tidak tahu yang mana jalannya. Tapi dengan pede Anda mengatakan, oh di sebelah sini. Ya. Tanpa keraguan sedikit pun. Padahal Anda tidak tahu yang mana jalan ibadur Rahman, yang mana jalan lurus, yang mana jalan buntu. Enggak tahu. Tapi Anda berani mengatakan demikian. Itu sama saja Anda mengkhianati saudara Anda. Seharusnya Anda amanah. Dia saudara Anda. Dia seorang muslim, seorang hamba yang beriman. Ya, tidak boleh disesatkan seperti itu. Nah, itu kalau terkait dengan kehidupan sehari-hari, terkait dengan keduniaan. Bagaimana lagi kalau itu terkait dengan syariat, terkait dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, فكيف تتكلم عن طريق الجنة وهو الشريعة التي
anzalallahu wa anta la ta'lam anha syai'an. Coba lihat. Lalu bagaimana Anda berbicara tentang syariat? Ya, berbicara tentang jalan menuju kepada surga. Ya, dan itu adalah syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Sementara Anda sama sekali tidak tahu apa-apa tentang hal tersebut. Iya. Sama sekali tidak tahu apa-apa tentang hal tersebut. Ini cukup banyak kita lihat di lapangan. Termasuk di antaranya mereka yang saudara kita yang begitu bersemangat dalam berdakwah. Begitu getol dalam berdakwah. Akhirnya sedemikian bersemangatnya mereka lupa bahwasanya bekal dalam berdakwah itu adalah ilmu yang mereka pahami. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Benar, itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hadits yang sahih. Tetapi pemahaman terhadap hadits tersebut yang mesti kita luruskan. Ya, yang mesti kita luruskan, dan kita melihat bagaimana praktek yang telah diamalkan oleh pendahulu kita yang soleh, yang mereka ini yang mendengarkan langsung dari Nabi ucapan atau sabda tersebut sekaligus mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Bagaimana mereka memahaminya? Apakah langsung begitu taubat, ya, taubat dari kekufuran misalnya masuk ke dalam Islam, langsung disuruh berdakwah, ya, sekian puluh tahun berada di atas kemaksiatan, di atas dosa, tiba-tiba sadar, langsung diberikan seragam, ya, lalu kamu pergi berdakwah selama sekian hari di sana dan di sana. Apakah memang demikian? Nah, ini bahaya jemaah sekalian. Ya, kejahatan terhadap syariat Allah, kejahatan terhadap agama Islam, sekaligus pengkhianatan terhadap saudaranya. Nah, wa inna ba'dha al-muta'allimina ansaful ulama yaqa'una fima yaqa'u fihi al-'amma min al-jur'ati 'ala asy-syari'ati fi tahlili wat tahrimi wal ijab fa yatakallamuna fima la ya'lamun wa yujamiluna fi syariati wa yufassilun wa hum min ajhalin nasi fi ahkamillah. Nah, sungguhnya ada sebahagian dari orang-orang yang muta'allimin, orang yang baru belajar, ya, yang mereka ini terjatuh pada kekeliruan sebagaimana kekeliruan yang dilakukan oleh masyarakat umum, masyarakat awam yang tidak belajar. Apa itu? Jur'ati ala syariah, lancang berbicara tentang syariat agama Allah. Ya, di dalam masalah penghalalan, pengharaman, ya, mewajibkan, ya, dan seterusnya. Mereka berbicara, ya, dengan apa-apa yang mereka tidak ilmui. Ya. Mereka menjadikan syariat itu sebagai sesuatu yang mujmal atau sesuatu yang, ya, tafsil yang rinci, padahal tidak demikian. Bahkan mereka ini min ajhalin nas fi ahkamillah. Mereka ini termasuk manusia yang paling jahil terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Idza sami'tal wahida minhum yatakallam faka'annama yanzilu alaihi alwahyi fima yaqulu min jazmi wa adami tawarra'. Ya. Apabila kalian mendengarkan salah seorang dari mereka berbicara, itu seolah-olah ada wahyu yang turun kepada dia. Ya. Seolah-olah dia mendapat wahyu berbicara
tentang agama Allah seolah-olah mendapatkan wahyu tanpa ada sedikit pun perasaan takut dan berhati-hati. La yumkin an yantiku wa yaqul la adri ma anna adamul ilmi huwa wasfuhul haqq as-thabit wa ma'a dhalika yasiru bina ala jahlihi ala annahu alimun fayadurul ammah. Dia tidak mungkin akan berbicara atau mengatakan saya enggak tahu. Saya tidak tahu. Padahal ucapan tersebut itu terhitung sebagai ilmu. Dan bersama dengan itu dia tetap ngeyel di atas kejahilannya. Padahal dia dalam keadaan jahil dan menganggap dirinya alim sehingga mendatangkan mudarat bagi masyarakat umum. Kenapa? Lianna an-nasa rubbama yathiquna biqawlihi wa yaghtarruna bih wa laita haula'il qaum yaktasiruna ala nisbatil amri ilaihim la bal tarahum yansibuna dzalika lil Islam. Sebab manusia bisa jadi itu percaya dengan ucapannya. Bisa jadi manusia terpedaya dengan apa yang dia sampaikan. Nah, apalagi kalau dianggap orang tersebut orang yang ditokohkan, punya retorika yang bagus. Tidak sedikit orang terpedaya dengan retorika. Tidak sedikit orang terpedaya dengan retorika. Dan tidak sedikit orang terpedaya dengan perkara yang mengandung sesuatu yang mudhik, lucu. Lihat saja saya kapan itu sempat browsing, sempat searching di antara para duat, para penceramah yang biasa nongol di media sosial, yang mereka ini punya akun sendiri. Saya melihat yang paling banyak subscriber dan followernya, itu mereka yang enggak usah sebut nama, tapi kalau setiap ceramah pasti mengandung kelucuan. Pasti mengandung kelucuan. Itu yang paling tinggi subtrakernya. Nah, dan ada sebuah video yang sempat nyangkut di beranda saya. Dan ternyata bukan cuma sekali dua kali disampaikan hal tersebut. Yang itu menunjukkan itulah keyakinannya, padahal dia adalah jahlun murakkabun wa murakkabun wa murakkabun. Ketika dia berbicara tentang masalah bid'ah, apa katanya? Itu yang bicara masalah bid'ah. Kau tidak usah pergi naik haji pakai pesawat, kau pakai onta. Dulu Nabi pakai onta, tidak ada pesawat. Pesawat itu bid'ah. Ini jahil. Kalau tidak bisa dikatakan goblok. Minta maaf kalau dia dengarkan dan dia saksikan ini. Mic, refon. Sampai dia contohkan. Ya tidak usah pakai mikrofon, bla bla, sampai tidak ada suaranya. Jahil. Jahil murakkab. Dimanapun seorang yang belajar Islam, di mazhab apapun dia berada, ketika membahas dan mempelajari sesuatu, pasti di awal disebutkan definisi apa yang dia mau pelajari dari sisi etimologi maupun terminologi. Itu dulu yang dibahas. Enggak langsung masuk pembahasan yang lain, tidak. Pasti itu dibahas dulu. Contoh bicara masalah bid'ah, pasti dibahas dari sisi etimologi, dari sisi bahasa apa, dari terminologi apa. Kalau gagal paham di situ, gagal paham di berikutnya. Apa saja yang dipelajari,
Itu metodologi para ulama. Makanya yang memang terbiasa baca buku para ulama, ya, dari seluruh mazhab yang ada, nampak dengan jelas apapun yang dia bahas, ya, berbicara masalah an-nikah, pasti dibahas dari sisi bahasa, dari sisi istilah, ya. Nah, disitulah kemudian berfungsi yang namanya kawaid, ya. Ketika disebutkan dalam dalil, ya, misalnya an-nikah itu diarahkan kemana? Apakah ke makna bahasa, apa ke makna syariat, atau ke makna urf? Orang yang belajar, iya, dengan baik dia tahu diarahkan kemana. Ini bicara masalah bid'ah, diarahkan ke bahasa, iya, diarahkan kepada perkara duniawi. Yang kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan dunia kalian lebih tahu. Itu bukan urusan Nabi, itu yang namanya mikrofon, pesawat, apa segala macam. Itu urusan duniawi. Makanya yang dibahas para ulama, dan itulah yang mereka sebutkan kalau berbicara tentang masalah bid'ah, adalah terkait tambahan di dalam syariat, di dalam agama, di dalam ibadah, bukan di dalam wasilah. Tapi kalau orang nggak paham, ya memang begitu. Iya. Dan saya sendiri mendengarkan ada seorang kiai yang masyhur, itu pun mengkritik, iya, tidak usah pakai songkok nasional, itu kan bid'ah, dulu tidak ada. Ini pun gagal paham. Memang apa yang dimaksud dengan itu? Apakah dari sisi bahasa atau dari sisi terminologi, dari sisi syariat? Nah, dia berbicara itu di tengah khalayak. Khalayaknya juga awam, enggak paham. Maka semakin lengkap penderitaan. Apa dia tidak sadar telah menanamkan dosa jariah? Ya. Enggak sadar apa? Ya. Nah. Ini yang cukup mengganjal, ya. Anehnya yang seperti itu dieluk-elukan, ya, padahal nggak paham, ya. Nah, ini makanya disebutkan di sini, wa hum min ajhalin nas fi ahkamillah. Bahkan dia ini termasuk manusia yang paling jahil terhadap hukum Allah, ya. Nah, dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini orang akan terpedaya dan tertipu dengan apa yang dia ucapkan. Dan duhai seandainya, ya, seandainya mereka yang melakukan itu, dia sandarkan ucapan atau fatwanya kepada mereka sendiri saja. Tapi ternyata tidak, la. Bahkan mereka sandarkan itu dengan apa? Bal tarahum yansibuna dzalika lil Islam. Dia sandarkan itu, inilah Islam. Inilah pendapat dalam Islam. Inilah hukum dalam Islam. Dia katakan al-Islamu yaqulu kadza. Islam mengatakan demikian. Al-Islamu yara kadza. Islam berpendapat demikian. Wa hadza la yajuzu illa fima alimal qailu annahu min dinil Islam. Ini tidak boleh, ya, kecuali orang yang berbicara tersebut tahu, faham bahwa itu memang bagian daripada agama Islam. Wala tariqa ila dzalika illa bi ma'rifati kitabillahi was sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam au ijma'il muslimina alaihi. Dan tidak ada jalan untuk mengetahui bahwa itu memang bagian daripada Islam, bagian daripada syariat Islam, kecuali dengan mengetahui Al-Quran, sunnah Rasulullah, dan konsensus kaum muslimin yang disebut dengan ijma'. Nah, maka ya, saya ingatkan saudara-saudara saya yang seperti yang saya sebutkan tadi, orang-orang yang semisal dengan itu,
Ya, tobako. Ya, tobako cilaka. Jangan kau begitu, bos. Ya. Nah, hati-hati kau, bos. Ya. Berbicara masalah ya yang bukan sebenarnya bidangmu, bos. Ya. Nah, anak santri saja tertawa kalau dia dengar yang seperti itu. Ya. Akan tertawa sebab santri, ya, dia haluan apa saja, itu kalau belajar, dia belajar fikih mazhab apa saja, masuk bab toharah, masuk setelahnya bab sholat, ya, masuk bab toharah misalnya, pasti dibahas. Toharah dari sisi bahasa, dari sisi istilah, dari sisi etimologi, dari sisi terminologi. Mereka paham, sekaligus paham membedakannya. Yang diterapkan apa? Apakah bahasa atau terminologi? Mereka paham. Salah dalam perkara itu, keliru dalam penerapan. Contoh, masuk di kitabus shalah. Pasti dibahas. Sholat dari sisi bahasa itu opo. Ya. Sholat dari sisi bahasa, doa, bos. Ya. Doa. Kalau dia paham itu masalah itu, iya, dia pahami bahwa sholat itu hanya doa dari si bahasa, akhirnya dia tidak sholat yang seperti mulai takbiratul ihram sampai salam, enggak. Sholat apa? Doa. Jadi walaupun dia sedang minum kopi, makan sanggara bambang, ya, ditanya, kita lagi apa? Lagi sholat, kak. Saya sedang berdoa ini. Apa doanya? Mudah-mudahan sanggara nanti pakai dingin. Ya, yang kau begitu, bos. Ya, tobak, bos. Nah, kemudian baru dibahas dari sisi istilah itu apa, dari sisi terminologi, dari sisi istilah dan terminologi ini yang diterapkan. Ya, sholat itu, ya, af'alun wa aqwalun makhsusatun. Ya, muftatihatun bit takbir wa muhtatimatun bit taslim taqarruban ila Allah. Itu yang disebutkan. Ini yang dimaksud dengan sholat dari sisi syariat. Sama aja tadi bicara masalah bid'ah, bos. Ya, bicara masalah bid'ah, jangan cuma terpaku pada bahasa, bos. Sadar ke, bos. Nah, inna ba'dhan nasi li jur'atihi wa adami wara'ihi wa adami haya'ihi minallahi wa adami khawfihi min yaqulu an syai'il muharram al-wadih tahrimih ma adhunnu hadha haram. Masya Allah. Apa kata beliau? Sungguhnya ada sebahagian manusia, ya, disebabkan kelancangannya, ya, lancang dia. Iya, mungkin saya bisa pakai bahasa yang dia pahami. Iya, mudah-mudahan anda pahami. Iya, disebabkan talekanna. Iya, lancang dia dan dia tidak sedikit pun merasa malu. Iya, tidak ada sedikit pun rasa hati-hati. Iya, malu kepada Allah dan tidak takut kepada Allah. Dia berbicara tentang sesuatu yang haram, yang wadih, nampak jelas keharamannya. Tapi apa katanya? Ma adunnu hadha haramun. Saya kira ini enggak haram. Saya kira ini enggak haram. Subhanallah. Ya. Nah, dan ini juga saya dapat barusan tadi menjelang sore sebuah video di YouTube. Ya. Ternyata video itu sudah ada sejak 2 atau 3 pekan yang lalu. Seorang yang terkenal, ya, kadang muncul di televisi, yang pernah dulu disomasi karena kesalahan mengungkapkan masalah hubungan seks di surga. Ya. Dia berbicara masalah game PUBG. Ya. PUBG.
Ya, awalnya bagus. Ya memang kalau penyembahan berhala itu tidak boleh disebutkan ayat apa segala macam. Ya. Ya. Tapi lama-lama subhanallah dia menghalalkan ini boleh. Ya. Ini mubah. Subhanallah. Apa dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nah, fatwa ulama sudah jelas terkait dengan masalah itu, ya. Untuk mendapatkan stok senjata di game tersebut, Anda mesti melakukan bentuk ritual penyembahan kepada berhala, baru dikasih. Ya. Nah, tapi anehnya dia sembarangan saja ngomong. Ya. Nah. Wal iyaz billahi min dzalik. Tobat kau. Ya, sadar kau bos. Jangan kau begitu bos. Ya. Nah, itu yang dia bahasa yang dia pahami itu. Nah, kalau saya ungkapkan seperti itu maka orangnya tidak keluar dari Pulau Sulawesi maksudnya. Nah, au an syai'i al-wajibi wal wadihi wujubuhu yaqulu ma azunnu hadza wajiban, atau sebaliknya tentang perkara yang wajib, ya, sesuatu yang hukumnya wajib, jelas-jelas itu wajib, tapi dia katakan apa? Ma'adzunnu hadza wajiban. Saya kira ini tidak wajib. Ya. Imma jahlan minhu au imma inadan mukabarah au tashkikan li ibadillahi fi dinillah. Iya. Apa penyebabnya yang seperti itu? Kata beliau rahimahullah ta'ala, bisa jadi itu disebabkan dia jahil, ya, mungkin dongogi, ya, atau dia keras kepala, ya, batu talinga, tidak mau mendengar, ya, tidak dalam langere, ya, dan mukabarah, ya, sombong. Nah, atau memang dia berniat untuk menanamkan keraguan, ya, kepada hamba-hamba Allah, ya, terkait dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah, ya, wahai para ikhwah, wahai saudara-saudara, inna minal aqli wal iman wa minat taqwallahi wa ta'zimih ay yaqula ar-rajulu amma la ya'lam la a'lam la adri is'al ghairi fa inna dhalika min tamamil aqli li'anna an-nasa idza ra'aw tazammatahu wa thaqaw bihi wa li'annahu ya'rifu qadra nafsihi hina idhin wa yanziluha manzilataha wa inna dhalika aydun min tamamil iman billahi wa taqwallahi haitsu la yataqaddamu baina yaday rabbih wa la yaqulu alaihi fi dinihi ma la ya'lam. Ya. Wahai saudaraku, ya, termasuk di antara lurusnya akal, cerdasnya seseorang dan juga keimanannya, dan juga termasuk dari ketakwaan kepada Allah dan pengagungan kepada Allah adalah ketika seseorang berkata terkait dengan apa yang dia tidak ketahui, dia katakan la a'lam, saya tidak tahu. La adri, saya tidak tahu. Is'al ghairi, tanya orang lain. Fa inna dzalika min tamamil aql. Ini yang seperti ini termasuk sempurna akalnya. Ya. Benar akalnya yang seperti ini. Nah, kalau dia tidak seperti itu, akalnya enggak beres. Ya, akalnya enggak beres. Kita enggak usah bicara masalah agama, masalah sehari-hari saja. Kita punya sound system. Ya. Nah, tiba-tiba bunyinya kresek-kresek. Iya. Ada yang kresek halus, kresek sedang, kresek berat. Iya. Ada orang yang memang sama sekali tidak pernah lihat yang namanya sound system. Tidak tahu juga mau di apa.
Tapi dia sota. Oh, anunya itu, kabelnya mau dikasih keluar. Ya. Iya. Oh, mungkin itu belum lunas. Iya. Kira-kira kita katakan dia tawah, sota. Kan begitu, tidak beres akalnya. Duhai seadanya dia katakan, saya tidak tahu. Itu bukan bidang saya. Ya. Saya bukan bagian listrik. Ya. Saya bagiannya Tupperware. Ya. Yang bagian listrik itu ABC misalnya. Itu jauh lebih baik. Nampak bahwasanya dia cerdas. Karena kecerdasan tidak mesti dinampakkan dengan sembarangan berbicara. Justru orang yang cerdas itu dia berbicara dengan sesuatu yang dia tahu dan dia diam dari sesuatu yang mesti memang dia diam. Itu orang cerdas. Kalau dia sesuatu yang dia tidak tahu dia bilang dia tahu, enggak beres akalnya. Makanya jangan Anda langsung marah-marah kepada saya ketika dikirimi banyak pertanyaan. Ada yang saya jawab ringkas, ada yang saya jawab saya tidak tahu. Nah, wah, apa teh? Barah? Jangan jemaah sekalian. Bayangkan. Tapi kayaknya enggak ada yang kayak begitu. Mudah-mudahan enggak ada. Kalau di Makassar itu subhanallah. Memang dia tidak ungkapkan di situ, tapi dia cerita sama teman-temannya. Tolonan ju. Astaga. Bayangkan ya. Dia tidak berada pada posisi itu. Dan dia memang tidak tahu. Bahayanya berbicara tanpa ilmu, dia tidak tahu. Dia dalam persepsinya, dalam kamusnya, kalau sudah dipanggil Ustadz, nesing dia tahu semua itu. Dari A sampai Z, kembali lagi dari Z ke A, tahu semua. Innalillah. Imam Mujtahid saja, Imam Malik bin Anas, tahu kisahnya? Dikasih 40 pertanyaan. Ini bukan di SMS, bukan di WA. Orangnya datang bertanya dari negeri yang jauh. Untuk datang itu bukan naik pesawat. Naik onta kalau ada onta, tidak ada. Jalan kaki, butuh waktu, butuh tenaga. Dia tahu bahwa di Madinah ada imam, ada ulama. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Imam penduduk kota Madinah. Dia tahu. Makanya dikumpulkan pertanyaan di negerinya. Sekitar 40-an. Dia tanyakan kepada Imam Malik. 40-an. Berapa yang dijawab? Segelintir. Sisanya? Enggak tahu. Allahu a'lam. La adri. Sampai kaget dia bertanya, apa yang saya mau bilang sama orang di negeri saya? Masa aku bilang Imam Malik enggak tahu? Imam Malik, Imam Mujtahid. Tapi apa kata Imam Malik? Kasih tahu Imam Malik tidak tahu. Kasih tahu mereka, Malik tidak tahu. Ini sudah Imam Mujtahid, Imam Mujtahid. Ingat itu, beda dengan ulama biasa, beda. Nah, dia bisa berijtihad, dengan kemampuannya, dengan keilmuannya. Tidak sama dengan ulama yang lain, tidak sama. Tapi masih berani mengatakan demikian. Apalagi ente cuman diustadkan. Apalagi cuman ustaz. Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, karena manusia itu jemaah sekalian, apabila dia percaya kepada seseorang, maka tentunya dia akan menerima semua ungkapan orang tersebut. Dan ketika seseorang itu mengatakan saya tidak tahu, ini kedudukannya mulia. Kenapa? Dia tahu kedudukan dirinya.
Dia tahu menempatkan dirinya pada posisinya. Ini termasuk kesempurnaan iman kepada Allah. Kesempurnaan takwa kepada Allah. Kenapa bisa demikian? Sebab dia tidak mendahului Allah di dalam berbicara tentang agama Allah dengan sesuatu yang dia tidak tahu. Walaqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa a'lamul khalqi bi dinillahi kana yus'al amma lam yanzil alaihi fihi al-wahyi fayantadhiru hatta yanzila alaihi al-wahyi fayajibu Allah subhanahu wa ta'ala amma su'ila anhu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kita tahu ini Rasulullah kan paling berilmu, paling tahu tentang agama Islam, tentang agama Allah. Ya. Diturunkan wahyu kepada beliau. Tetapi ketika beliau ditanya tentang sesuatu itu belum ada wahyu turun. Belum ada ayat terkait masalah itu. Ya. Beliau menunggu sampai turun wahyu. Menunggu sampai ada ayat yang turun. Yang menerangkan atau menjawab apa yang ditanyakan. Iya, silakan cek dalam Al-Quran banyak itu. Di sini disebutkan beberapa contohnya. Misalnya dalam surah Al-Maidah ayat 4, yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apa yang dihalalkan untuk mereka? Ya. Nabi jawab, enggak. Nabi enggak jawab ketika itu. Kenapa? Memang belum ada wahyu. Bukan ente. Ya. Nah, belum ada ayat. Nabi enggak jawab. Nanti turun ayat yang menerangkan jawabannya. Allah berfirman, "Qul," katakan, wahai Muhammad, "Uhilla lakumut thayyibat." Dihalalkan untuk kalian yang baik-baik. Baru Nabi jawab, dihalalkan untuk kalian yang baik-baik. Sebelumnya belum ada ayatnya turun, enggak berani beliau. Enggak berani. Apakah itu langsung menurunkan derajatnya Nabi? Enggak. Ya, pelajaran dari sini, ya, khususnya bagi yang suka bertanya, dan itu bagus, ya. Bertanya itu pintu ilmu. Ketika tidak dijawab langsung, sabar. Ya, sabar. Nah, terkadang orang tidak bisa langsung menghadirkan apa yang dia mau sampaikan, tidak bisa langsung. Tidak semua perkara itu terkumpul pada dirinya. Oh, nonsen itu, omong kosong. Ya. Nah, atau dia masih mengumpulkan maklumat yang dia rasa tepat untuk yang bertanya. Kadang seperti itu. Sabar. Sabarnya sampai kapan? Sampai dia mau menjawab atau mengatakan saya tidak tahu. Nah, Nabi aja sabar. Ditanya sama orang ketiga itu, apa yang dihalalkan untuk kami? Nabi enggak jawab. Enggak berani. Nanti turun, "Qul uhinna lakumut thayyibat." Ya, demikian pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka an Dzil Qarnain." Mereka bertanya kepadamu siapa itu Zulkarnain. Ya. Tahu Zulkarnain? Hah? Nah, ini dalam surah Al-Kahfi. Jangan salah paham. Ya. Nabi pun tidak menjawab. Ini manusia dahulu, manusia sebelum umat Rasulullah. Tidak ketemu sama Nabi. Ya. Tidak pernah ketemu. Ya. Nah, enggak ada istilahnya mereka adakan jumpa pers atau apa, tidak ada. Nabi diam. Nanti turun potongan ayat berikutnya. "Qul," katakan kepada mereka.
Katakan, wahai Muhammad, sa'atlu alaikum minhu dzikra. Saya akan sampaikan dan bacakan kepada kalian tentang dia, tentang Dzulkarnain. Ya, kalau mau tahu tentang Dzulkarnain, ada dalam surah Al-Kahfi, mulai ayat 84. Silahkan baca. Nah, baca saja. Iya, baca dulu. Setelah itu, baca lagi. Ya, baca artinya, lihat tafsirnya. Nah, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya, ini hari kiamat kapan? Kapan hari kiamat? Nah, Nabi enggak jawab. Nabi enggak jawab. Nanti ketika ada potongan ayat berikutnya, kul, katakan wahai Muhammad, innama ilmuha inda rabbi. Katakan wahai Muhammad, ilmunya itu hanya Allah yang punya. Ya. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang tahu waktu pas dan tepatnya kecuali hanya Allah. Katakan itu wahai Muhammad kepada mereka. Sebelumnya Nabi diam. Ya. Nah, dan itu tidak menurunkan derajatnya Nabi. Tetap beliau mulia. Maka apa yang membuat penuntut ilmu ketika ditanya tentang sesuatu, dia lebih baik diam atau mengatakan tidak tahu. Ya, tidak apa-apa. Wah, kan tidak enak. Saya ini sudah berapa kali khutbah. Ya, berapa kali khutbah. Kadang disuruh ngisi tausiah, masa ditanya tidak bisa menjawab. Ya, nggak apa-apa. Ya, Nabi saja yang khutbah. Berapa kali beliau khutbah? Ya, tidak malu diam. Bahkan ketika ditanya oleh Jibril, beliau katakan nggak tahu, nggak malu. Lente, mau berani bicara tentang agama Allah. Jangan jemaah sekalian. Walau kana ajillau, walaqad kana al-ajillau min as-sahabati tu'radu lahumul mas'alah la yadruna hukm Allah fiha fayuhabunaha wa yatawaqqafuna fiha. Dan sungguh ya, para sahabat yang mulia, mereka ditanyakan, disampaikan kepada mereka berbagai pertanyaan dan persoalan. Mereka tidak tahu hukumnya. Ya? Dan mereka sangat khawatir dan takut, dan mereka tidak berbicara tentang masalah tersebut. Sebab mereka tidak tahu hukumnya. Para sahabat. Yang apa kata Nabi tentang sahabat? Ya, khairun nas. Itulah manusia yang terbaik. Para sahabat ini. Yang rekomendasi siapa? Rasulullah. Bahkan direkomendasi secara umum oleh Allah dalam sejumlah ayat dalam Al-Quran. Ya, seperti dalam surah At-Taubah ayat ke-100. Sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Orang yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, ya. Dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik, ya, Allah ridho kepada mereka. Allah ridho kepada mereka. Mereka ridho kepada Allah. Kaum yang mendapatkan rekomendasi dari Allah dan Rasulnya saja sangat takut berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Apa buktinya? Iya, di sini disebutkan buktinya mulai Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan sejumlah yang lainnya. Tetapi bukti-bukti ini belum bisa kita sampaikan saat ini, disebabkan oleh waktu yang sudah habis. Maka sangat disayangkan, ya, ternyata kita belum bisa menyelesaikan bagian yang ini. Saya usahakan selesaikan sampai selesai yang bagian berfatwa tanpa ilmu ini. Ini rambu bagi setiap penuntut ilmu. Siapapun dia, di jenjang atau level mana saja dia sebagai thalibul ilmi, jangan pernah berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Ya, jangan pernah berfatwa tentang agama Allah tanpa ilmu. Ingat bahwasanya ya, mudaratnya
Bukan hanya menimpa Anda, yang menimpa orang yang mendengar, mendapatkan fatwa atau apa yang Anda sampaikan. Nah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kaum yang sangat berhati-hati dalam masalah tersebut, dan itu sebagai bentuk mencontoh dan meneladani Rasulullah dan pendahulu yang saleh. Wallahu ta'ala alam. Sekira ini yang bisa sempat kita sampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.